Selanjutnya yaitu sambutan dari Penasehat GOW Kabupaten Cilacap. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Teti Rohati Ningsih Esos, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rasulillah ma'bada. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Siti Nurjanah Nurwati yang alhamdulillah sampun rawuh di tengah-tengah kita, Ibu, yang nanti akan mentransfer ilmunya bagi perempuan-perempuan hebat di dalam keluarga besar Aisyah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Ibu Diah Seminar SE yang saya hormati yang mewakafkan tempat ini bersama keluarga, saya doakan Bu sehat berkah. Ketua PD Aisyah Ibu Ulfah Abdallah yang saya hormati beserta keluarga besar Aisyah Kabupaten Cilacap, Ketua PDM Bapak Haji Guswan Hasan Matenun, yang saya hormati juga anggota DPR RI yang tidak iseng lagi, sudah berapa periode ya Pak? Sudah tidak terhitung. Jangan di provinsi saja, naik ke DPR RI, jadi lebih luas lagi. Nanti nemenin saya ya Pak di sana. Bisa membangun daerah Bu, karena dapilnya sama. Saya di DPR RI Jateng 8 Banyumas Cilacap, beliau juga sama. Sebetulnya DPR RI dengan Jateng itu beliau sama, Banyumas Cilacap. Matur suwun, mudah-mudahan tambah semangat ya Pak, tambah kursi, tambah penggelontoran APBN program kerja dan pusat ke daerah. Bapak Ibu, keluarga besar Aisyah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, saya banggakan, tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya yang dirahmati Allah. Pada hari ini, mari kita tentu dengan segala kerendahan hati mengaturkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, biqaulina alhamdulillah, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bahagia pada ini. Namanya juga wisata dakwah, berarti Ibu wisata namanya bahagia gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bahagia dimanapun berada. Dan pada kesempatan ini tentu kita berharap kegiatan ini bisa menambah wawasan, ajang silaturahmi, ajang berkomunikasi, ngangsu kaweruh satu dengan yang lain, sehingga kita sebagai keluarga besar Aisyah Kabupaten Cilacap semakin berdaya, semakin bermanfaat, semakin kita berkontribusi berkarya untuk daerah ini dalam pembangunan daerah yang kita cintai ini. Salawat dan salam pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita yang menjadi umatnya insya Allah akan mendapat syafaatnya biyaumil mahsyar. Amin. Terima kasih perwakilan dari Bu Camat, Pak yang ramu Pak Sekcam, matur suwun, mojok sih ora keton ya. Numpang ngapunten nggih. Pada kesempatan ini Ibu, terima kasih nanti Ibu Ketua Umum atau PPMO Aisyah Pusat hadir di sini. Memang ini perlu kita ketahui Bu, Kabupaten Cilacap itu kabupaten terluas se-Jawa Tengah, penduduknya hampir 2.100.000, semuanya ingin sejahtera. Ini yang sulit seperti itu Ibu. Tanpa ada gotong royong, kontribusi, sinergitas antara ulama, umaro, pemangku kebijakan, organisasi yang bergabung di Kabupaten Cilacap, apapun programnya tidak akan berhasil. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, kegotong-royongan ini, kita sama-sama untuk membangun daerah kita tercinta. Sebaik-baiknya kita yang bisa berkontribusi untuk membangun daerah. Di mana daerah sehat, insya Allah Indonesia juga sehat. Daerah maju, Indonesia juga maju. Bapak Ibu yang yang saya hormati pada kesempatan ini, Bapak Ibu, ini memang akhir-akhir ini kita pasca COVID-19 ini kadang-kadang digegerkan, dihentakkan dengan kebijakan-kebijakan pusat. Saya berharap Ibu di keluarga besar Aisyah tidak usah galau lagi, mengambil hikmah dari semuanya. Baru saja kita lepas dari pandemi COVID-19 ini, yang 2 tahun kita tidak bisa bergerak, 2,5 tahun kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Alhamdulillah berkat gotong royong, sinergitas, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua elemen masyarakat
dalam meminimalisir COVID-19 sehingga pada bulan Mei tahun 2022 ini Pak Bupati membolehkan masyarakat untuk berkomunikasi, bersosialisasi, berkumpul karena cakupan vaksin Kabupaten Cilacap sudah level 3. Alhamdulillah boosternya sudah hampir 40% yang ditargetkan. Vaksin double 1 sudah hampir 100%, 2 juga sudah, yang ketiga booster sudah hampir semuanya cakupannya hampir 40%, sehingga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti ini dibolehkan di Kabupaten Cilacap, dan kegiatan-kegiatan apapun itu yang khususnya dalam pemulihan ekonomi nasional ini yang menjadi momok bagi kita semua. Yang kemarin 2,5 tahun kita semuanya tergendala, semuanya mendapat imbas dari susahnya ungkit ekonomi nasional terutama daerah. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang baik antara pertanian, pemangku kebijakan, masyarakat dalam kegiatan sehari-hari untuk Kabupaten Cilacap, Pak Musoli, surplus beras masih luar biasa, bisa menopang untuk Jawa Tengah. Dan saya sendiri ada di Komisi 4, tentu pintar kerjanya pertanian ini akan menggerakkan terus warga masyarakat, terutama yang milenial yang selama ini inginnya ke Jakarta, eksodus kerja di luar kota. Dan ini kenapa kita berdayakan tanah subur Jibar-Jibur ini untuk diberdayakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya, tentu dengan arahan, dengan program-program yang terukur, terarah bagi masyarakat kita khususnya milenial yang nanti akan bergerak dan bergerak dalam pemulihan ekonomi nasional khususnya Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini memang kita prihatin bersama dengan pasca COVID-19 ini, terutama dengan beberapa isu prioritas pemberdayaan perempuan dan anak. Ini cukup luar biasa imbasnya dari COVID-19, dan kita pembelajaran menggunakan daring ini juga menjadi fenomena lain juga. Ada tambahan fenomena yang membuat kita miris, Pak. Memang kemarin kita karena tidak bisa bertemu satu yang lain, pembelajaran menggunakan daring ini menggunakan gadget setiap anak kita. Tapi karena tidak ada filter yang luar biasa ini, sehingga hal-hal yang harusnya tidak terjadi bagi anak-anak kita ternyata di luar sana banyak hal-hal yang terjadi. Ini berapa? Inilah kita yang tantangan kita dalam menghadapi era global yang luar biasa ini. Saya berharap dari ibu-ibu yang hebat ini, ibu-ibu yang smart ini, sebagai role model, sebagai tokoh di lingkungan ibu sendiri, di keluarga sendiri, ini harus diperkuat baik iman, takwa, dan leadershipnya untuk memberikan pembelajaran karakter bagi anak-anak kita, yang untuk nanti kita menghantarkan anak kita ke depan jadi anak yang humble, yang smart, yang sehat lahir batin, yang tentu punya harapan yang tinggi sebagai generasi penerus bangsa yang kita cintai ini. Ini saya berharap dengan prioritas 5 pemberdayaan perempuan, khususnya karena ini perempuan, anak perempuan berkemajuan, mencerahkan peradaban bangsa, ini tidak begitu saja membalikkan telapak tangan. Terus ini ada peningkatan perempuan dalam kewirausahaan, apalagi pasca COVID-19 yang terdampak adalah ibu rumah tangga, sehingga kalau tidak sabar, kalau tidak ulet dalam memanage keuangan keluarga, ini hal-hal ketahanan rumah tangga akan terkoyak, Pak. Ini sudah terjadi, nyuwun pangapunten. Baru saya sampaikan Ibu Siti, Kabupaten Cilacap, saya sendiri miris, padahal kita edukasi ke masyarakat bersama organisasi yang ada Kabupaten Cilacap, terus mengedukasi. Ternyata ketahanan rumah tangga dengan pasca COVID-19 ini luar biasa. Angka perceraian cukup luar biasa. Kadang-kadang saya malu, Pak Tusman, sebagai penasihat organisasi wanita, jane sing salah sapa gitu ya. Sehingga tingkat perceraian ternyata Kabupaten Cilacap number 1 se-Jawa Tengah, ngisi-ngisini banget gitu ya. Kayaknya nggak pernah ada pembinaan, nggak pernah ada edukasi. Padahal kita ya Bu Ida
semua organisasi Kabupaten Cilacap dari 35 18 yang aktif semuanya. Ini fenomena apa? Nanti Ibu kasih tip-tipnya ya Bu, biar Kabupaten Cilacap angka persennya jauh, kita nomor 10 atau nomor berapa gitu, jangan nomor 1 gitu ya. Karena memang tanpa ada kontribusi semuanya tidak akan mungkin terjadi. Apalagi salah satunya memang ini yang terkendala kemarin pas Covid adalah keuangan keluarga, dan dia diharapkan dengan adanya pemberian usaha untuk UMKM khususnya untuk pemberdayaan perempuan ini sudah luar biasa. Pemerintah sudah memberikan anggaran kredit usaha rakyat bagi UMKM, startup bagi kelompok-kelompok khususnya untuk perempuan Ibu sudah banyak. Namun perempuan-perempuan ini, kelompok ini belum berani untuk utang. Makanya kemarin saya menyoroti untuk pemberian kredit usaha rakyat, pemberian perempuan dalam bidang usahaan. Ini saya berharap pemerintah menekan, karena ini masih 6%. Bunganya setahun saya bilang ditekan sampai 3% saja, sehingga startup UMKM Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh kaum ibu-ibu ini tidak memberatkan, karena memang ini pasarnya yang belum menggeliat, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Pentaholik Ibu, ada kebijakan pemerintah, ada pelaku usahanya, ada tokoh masyarakat, ada UMKM-nya, ada medianya, supaya pasca kewirausahaan ini lancar marketplace-nya, sehingga untuk usaha pendapatan keluarga, mudah-mudahan dengan kewirausahaan yang kecil-kecilan ini masyarakat kita ketahanan rumah tangga terutama bisa terjaga dengan baik, karena tanpa ada ketahanan rumah tangga yang baik jadi masalah lagi. Anak-anak kita perlu perhatian, masyarakat kita terutama milenial juga perlu perhatian. Ini yang akan mengurangi kestabilitas masyarakat dalam kesehatan, dalam keamanan Ibu, sehingga kemarin kita terus berkeliling tidak lelah dengan organisasi wanita yang Kabupaten Cilacap, terus menguri-nguri agar terutama kaum ibu ini handar beni dalam pembelajaran, menjadi role model pengasuhan anak, pola asuh anak yang baik dan benar. Ini juga perlu perhatian khusus. Sebaik apapun program dicanangkan oleh pemerintah, kalau tidak ada aman, tidak ada kelestarian dalam pembelajaran, tidak mungkin program itu terjadi. Oke. Yang kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. Ini Bu yang luar biasa. Kadang-kadang ibu mungkin saking capeknya pasca COVID-19 ini, apalagi kemarin daring, kuotanya menggunakan uang yang luar biasa. Kadang-kadang di seberang sana di desa pedesaan ibu-ibunya gaptek, jadi kita juga harus ada edukasi terus-menerus, sehingga pembelajaran pada anak ini harus juga, pendidikan anak ini harus terus dikedepankan, karena anak-anak kita perlu pengasuhan yang baik. Paling tidak ada hak anak, 8 hak anak ini terpenuhi dengan baik paling tidak. Ini yang perlu kita harapkan Ibu. Sekarang angka HIV/AIDS cukup luar biasa, kenakalan remaja dengan obat-obat narkotika juga luar biasa. Nah ini pendidikan anak sebenarnya mulai dari rumah, ciptakan baiti janati, dari rumah yang sehat, rumah yang bisa bersama-sama berkontribusi untuk melindungi rumah kita. Mas, itulah ujung tombaknya pembangunan nasional adalah dari rumah kita sendiri. Selanjutnya adalah penurunan, bagaimana penurunan kekerasan dalam rumah tangga perempuan, usia dan anak. Ini juga luar biasa, karena pendidikan kita adalah rata-rata di bawah rata-rata nasional Ibu, sehingga wong desa itu kadang-kadang dikaplek ya meneng baik, dikasih suruh apa-apa ya enggak protes. Lah ini kadang-kadang saya prihatin juga. Ini perlu kebersamaan bagi kita semua. Mudah-mudahan dari Aisyah ini yang hebat-hebat ini menjadi tokoh, menjadi leadership, menjadi kader di wilayah kita, agar masyarakat kita terus diedukasi melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan pun majelis taklim. Dan ini juga Ibu, ada kita penurunan
moral anak kita Ibu, karena karena adanya medsos yang tidak ada filterisasi, keimanan ketakwaan kuat, hak anak kurang terpenuhi dengan baik, sehingga terjadilah angka pernikahan dini. Ini juga jadi fenomena luar biasa, dari anak-anak kita yang belum siap menjadi rumah tangga yang belum siap, sehingga terjadi angka stunting di Kabupaten Cilacap khususnya dan nasional. Ini juga dari rumah tangga. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama Ibu, karena memang fenomena ini mau tidak mau, suka tidak suka, dengan arus globalisasi kita harus siap kita ke depan. Saya berharap ke depan dengan ungkit ekonomi baik, pembelajaran atau pengasuhan pada pola anak kita baik, kita bisa meminimalisir pada RT atau kepada perempuan dan anak bisa diminimalisir, dan untuk pencegahan perkawinan ini juga diminimalisir. Insya Allah akan meningkatkan IPM di Kabupaten Cilacap, apalagi IPM nasional mencapai kurang lebih 75%. Ini jauh sekali dari yang kita inginkan. Kini kita berharap Ibu, kita kebersamaan ini, kooperasi ini terus kita kajukan bersama agar capaian-capaian program kerja yang disanakan di Aisyah ini dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, semuanya sosial budaya bisa tercakup dengan maksimal. Saya percaya kalau Aisyah itu kadernya top markotop, semuanya kompak, semuanya memang handar beni. Tadi sudah sampaikan Ibu Ketua, yang dari ujung sana walaupun jauh karena cintanya kepada Aisyah, semua jadi ada 6 bis 3 bis Bu. Ada yang dari paling ujung adalah Kecamatan Daluhur, timur Nusa Bumbu, paling selatan paling jauh Bu, Kampung Laut. Ini juga perlu kita semua akomodir program-program kewilayahan ini agar bisa berkontribusi, bisa berkarya di daerah Kabupaten Cilacap. Yang selanjutnya, terima kasih kerjasama Aisyah dengan organisasi Kabupaten Cilacap dengan program-programnya. Mangke ke depan insya Allah Pak Bupati masih bisa komunikasi dengan TAPD Pak Sekda untuk kegiatan-kegiatan hibah ke depan. Pak Tusan kalau titip, kalau ada program dari Aisyah diakomodir, dibimbing ya Pak, ampun dicoret. Ini soalnya biar ini kekuatan perempuan itu kekuatan yang luar biasa. Di mana perempuan yang hebat, insya Allah negaranya juga akan hebat. Potensi kita mendahului Gibun, walaupun sehebat-hebat perempuan ya masih harus hormat kepada suami kita. Bismillah dan bismillah. Sekarang perempuan-perempuan hebat ini sudah ada di mana-mana, ada di DPR, ada di pusat, ada di sudah di menteri dan semuanya. Ini kita ambil hikmah ini agar kita bisa berkontribusi dalam menciptakan Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia yang berkelanjutan. Dan terima kasih, mudah-mudahan kegiatan pada ini terus berlangsung, dan mari kita sama-sama berkolaborasi dengan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Cilacap, sehingga kontribusi panjenengan di Aisyah keluarga besar Aisyah ini semakin berkembang, semakin maju, semakin luas dalam berkarya di Kabupaten Cilacap. Dan terakhir Bapak Ibu Bunda, ini karena saya tentu sebagai penasehat GOW, kepengurusan saya sesuai dengan kepengurusan Bapak Bupati. Jadi Pak Bupati tanggal 19 November 2020 ini purna tugas Bunda, mulai dari 2007 Wakil Bupati, PJ sampai Bupati 2 kali. Mudah-mudahan nggak bosan katanya. Sampai hampir purna tugas tanggal 19. Tentu perilaku tidak tahu selama kita bergaul dan program kerja yang belum terselesaikan, mohon maaf lahir batin. Siapapun nanti yang melanjutkan, saya berharap program Bangga Bau Desa tetap dilanjutkan, karena ini dari desa yang sehat, dari desa yang hebat, dari desa yang sejahtera. Insya Allah kabupaten juga akan bercahaya, karena Kabupaten Cilacap sesatinya Cilacap bercahaya Bun. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, mari kita sama-sama niatkan hati kita dalam berorganisasi, niat ibadah, niat berkarya untuk memajukan Kabupaten Cilacap yang kita cintai. Mungkin itu yang bisa Bunda sampaikan, tidak mengurangi rasa hormat Bunda, Pak Ketua PDM, Pak Anggota DPR RI, DPR Provinsi. Saya ada kegiatan lagi Bun, salam cinta, salam sayang untuk semuanya.
nanti saya tidak sampai selesai hari ini. Pamit nggih Pak. Ampun jengkel. Terima kasih. Monggo Ibu nanti ditransfer ilmunya bagi warga masyarakat khususnya keluarga besar Aisyah. Terima kasih. Nasrul minallah wa fadl qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.